Guys, lu semua pernah gak sih lagi dapat momen yang menarik tapi gagal lu abadikan gara-gara handphone lu tuh lemot ataupun hasil fotonya tuh ngeblur guys? Itu pasti bakal nyebelin banget. Tapi selalu karena sekarang gue punya solusinya. Ini adalah Tecno Camon 40 yang mana handphone ini punya fitur flash snap yang bisa mengabadikan momen instan tanpa delay guys, dan hasil fotonya tuh mantep karena udah ada 50 megapiksel pakai sensor Sony-nya. Terus kalau kita lihat dari segi layar ini mantep banget guys, udah 120 Hz Sunlight AMOLED, kemudian baterainya jumbo 5200 mAh guys, dan sudah ada IP66 sehingga tahan dari cipratan air. Dan yang ngebikin gue kaget, handphone ini harganya cuma 2,5 jutaan. Daripada kalian penasaran, langsung aja kita review bro. Pertama-tama kita bakal bahas dari segi desainnya dulu nih. Nah, untuk bagian desain guys, ini ada update ya dari seri Camon yang sebelumnya. Masih pakai gaya side axis khasnya Camon guys, tapi sekarang tuh ada tambahan swan neck curve yang bikin tampilannya tuh makin beda dari yang lain bro. Teksturnya juga smooth banget ya untuk bagian belakangnya. Dan yang gue suka guys, ini tuh nggak gampang ninggalin bekas sidik jari. Terus kalau kita perhatiin secara detail nih, memang kelihatan ada seperti ornamen keramik ya, ataupun marmer pada bagian back covernya guys. Dengan efek gradient yang bikin kesannya tuh gentle banget guys, untuk warna abu-abu yang gue pegang saat ini. Selain itu bodinya juga tipis ya, ini cuma 7,34 mm dan bobotnya tuh enteng banget guys, cuma 177,2 gram aja. Nah mungkin karena smartphone itu terbuat dari material plastik ya, yang ngebikin handphone ini tuh jadi ringan. Jadi handphone itu nggak cuma enak dilihat, tapi juga nyaman banget buat kita genggam dan gampang banget ini guys buat dibawa kemana-mana. Tapi yang bikin gue tambah tertarik ya, yaitu bagian kameranya nih guys. Lo lihat deh, ini balik ke normal lagi loh, nggak ada bentuk-bentuk bulat kayak tren tahun lalu. So menurut gue sih ini lebih enak dilihat ya guys. Dan yang pasti dengan desain kayak gini, itu ngebikin pas kita foto-foto ataupun scrolling santai, itu tuh makin enak banget bro. Selain desainnya yang kece ya, Tecno Camon 14 ini juga dibilang tahan banting guys. Dia tuh udah punya sertifikasi IP66, jadi aman banget dari debu dan juga air. So mau kena hujan ataupun debu setebal apapun, ini nggak ada masalah sih menurut gue. Gak cuma itu aja ya bro, di handphone ini juga punya sertifikasi SGS 5 Star 360 Degree Drop Resistant. Artinya kalau handphone ini jatuh dari segala arah, ini bakal tetap aman banget guys. Standarnya tuh udah tinggi banget ya di industri, jadi nggak kaleng-kaleng nih. Ditambah lagi handphone ini juga udah lolos uji ketat dan dijamin bisa tahan sampai 60 bulan alias 5 tahun dengan performa yang stabil guys. Udah tersertifikasi langsung dari TUV Renline. Ini pokoknya mantep deh bro. Lanjut ke bagian layarnya guys, yang mana Tecno Camon 40 ini udah ngebawa beberapa spesifikasi yang memang menunjang banget nih buat kebutuhan sehari-hari kita. Kayak misalkan Doski sudah disematkan panel AMOLED 1080p yang warnanya tuh tajam, cerah, tapi tuh nggak lebay. Plus refresh rate-nya udah 120 Hz yang bikin makin nyaman banget buat main game ataupun cuman sekedar scrolling di sosmed bro. Layarnya juga terbilang lapang ya, 6,78 inci Full HD Plus dengan desain punch hole. Plus guys, udah ada fingerprint on display-nya. Nah, kalau mau dipakai di luar ruangan, ini juga masih oke banget walaupun nggak seterang layar flagship, teks dan videonya pun masih tetap kelihatan cakep kok. Kurang lebih seperti itu guys kalau kita lihat dari bagian desain dan juga dari bagian layarnya. Kalau kita telisik ya, dari segi desain, handphone ini udah cukup aman sih guys. Karena membawa sebuah refreshment terlepas dari desain yang itu-itu aja masalah kamera yang bulat gitu ya. Atau kamera yang keboba-bobaan, nah handphone ini ngebawa sesuatu hal yang baru menurut gua. Gitu guys. Lanjut dari bagian desain dan juga layar, sekarang kita bakal bahas masalah performanya bro. Nah kalau kita ngomongin soal performa ya, Tecno Camon 40 ini guys pakai MediaTek G100 Ultimate yang bisa banget buat handle tugas harian dengan cukup lancar nih bro. Bahkan ya kalau kita ngedit video di smartphone ini guys, itu masih terbilang lancar. Nah ini tidak terlepas ya dari RAM-nya yang gede 8GB plus 8GB extended yang bikin multitasking tuh jadi lancar banget bro. Sementara buat pilihan storage-nya ada yang 128GB dan juga 256GB. Nah yang gue pegang sekarang guys, ini varian yang 128GB. Terus kalau handphone ini mau kita pakai buat gaming ya, ini tuh masih oke banget di kelasnya. Game sekelas Mobile Legends itu juga udah pasti lancar banget di handphone ini guys. Bahkan settingan grafisnya pun udah bisa kita setting di frame rate super dengan grafis ultra. Pada saat gue mainin juga lancar banget ya. Bahkan ya nggak ada yang namanya touch delay waktu gue main pakai link ataupun lance guys. Sementara buat game PUBG Mobile, ini settingannya kebuka udah di smooth ataupun balance ya, dengan frame rate di ultra. Atau bisa juga nih lu pakai di HD high. Tapi guys, saran dari gua, lu tetap pilih yang smooth ultra aja. Pada saat gue main PUBG, ini juga masih terbilang lancar ya, nggak ada stuttering. Waktu ketemu musuh juga pas nge-war, ini nggak ada yang namanya frame drop. Bahkan pada saat gue turun pesawat guys, ini rendernya juga cukup cepat bro. BTW kalian juga bisa nih ngeboost performanya lewat aplikasi Game Space.
So, kalian bisa atur-atur aja nih pengaturan sesuai dengan kemauan kalian. Nah, kalau kalian lagi dalam gamenya ataupun in-game, lo tinggal slide ke kiri aja guys. Nanti akan muncul nih bar dari game space-nya. Selain itu yang cukup menarik buat gue nih ya, kalau handphone ini tuh udah jalan di Android 15 dengan iOS 15 langsung dari boxnya guys. Nah, OS-nya ini tuh lebih halus ya dan nggak ribet. Jadi pengalaman pemakaiannya tuh lebih enak banget ya guys, tanpa kehilangan fitur penting. Plus, Tecno ini juga ngejanjiin bakal ngasih update OS loh, minimal 2 tahun ke depan bro. Next, sekarang kita bakal masuk ke part fotonya guys. Yang mana untuk Tecno Camon 40 udah menggunakan kamera belakang 50 megapiksel Sony LYT700C. Yang mana sensornya ini cukup gede guys. Plus udah ada OIS alias Optical Image Stabilization. Buat ngurangin goyangan nih pas lo lagi motret ataupun ngerekam video. Kalau kita lihat dari hasil fotonya guys, ini tuh cukup tajam ya. Warnanya tuh enak dilihat. Dan dynamic range-nya guys, ini cukup oke. Terutama kalau kita foto di siang hari ini. Warna kulit hasil fotonya juga memang terbilang cukup enak dilihat nih bro. Nah, buat yang suka ngambil foto wide, slow aja guys, karena ada 8 megapiksel ultra wide dengan sudut pandang kurang lebih 111 derajat. Dan yang pasti ya, ini tuh lebih fleksibel banget dibandingkan sensor depth di Camon 30 yang sebelumnya. Sedangkan buat foto low light-nya guys, ini cukup bagus banget hasilnya. Noise-nya tuh lebih ke kontrol gitu ya. Dan mode malamnya tuh cukup oke banget ya, buat naikin detail tanpa bikin fotonya tuh kelihatan terlalu diedit bro. Terus kalau kita bahas masalah kamera depannya guys, memang agak downgrade. Dari 50 megapiksel di Camon 30, jadi 32 megapiksel di Tecno Camon 40 yang sekarang. Tapi guys, ini kualitasnya terbilang masih cakep-cakep aja. Detail warnanya juga masih tajam, tapi di kondisi terang kadang memang agak suka overexposure bro. Nah, yang bikin gokilnya lagi ya, Tecno Camon 40 ini guys punya fitur flagship yang namanya tuh Flash Snap. Jadi fitur itu bisa banget ngambil foto bergerak dengan speed yang cepat. Jadi hasilnya tuh akan tetap tajam dan minim banget blur. Gue rasa memang perlu kita apresiasi sih guys, fitur-fitur yang kayak gini nih ya. Bahkan ini shutter speednya guys lebih cepat 2600 kali loh dari kedipan mata manusia. So, pantas aja sih kalau hasilnya tuh bakal cakep banget bro. Terus yang bikin tambah menarik ya, adanya one tap button guys di bagian sebelah kiri. Yang fungsinya itu buat segala macam navigasi, tapi fungsi utamanya itu sebagai tombol shortcut kamera dengan menekan tombol 2 kali bro. Dan kita bisa banget ngebuka dengan sangat cepat nih, sekitar 0,52 detik aja. So, gue pastiin lo nggak bakal ketinggalan momen lagi nih guys, kalau mau ngambil foto dengan cepat. Nah, kalau kita tekan agak lama ya, ini akan muncul asisten AI Tecno yaitu Ella bro. Gak sampai di situ aja, si Flash Snap ini guys bisa nge-capture gambar sendiri loh. Jadi dengan menyalakan fitur Auto Snap di bagian kiri bawah, terus arahin aja nih ke objek manusia yang lagi berolahraga misalkan. AI-nya itu bakal langsung milih momen terbaik guys dan langsung capture sendiri. Jadi nggak perlulah pencet-pencet tombol lagi nih bro, simple banget. Kemudian buat bagian videonya ya, handphone ini bisa ngerekam sampai 2K loh guys, 30 fps. Dan stabilisasinya ini cukup baik banget walaupun masih sedikit shaky menurut gua. Kalau ngerekam di mode 1080 pixel 60 fps itu memang jauh lebih smooth. Apalagi nih ya, ada fitur ultra steady yang bisa kita hidupin di mode ini guys. Suara dari mikrofonnya juga udah lumayan oke ya buat ngerekam casual. Bahkan ya semua mode perekaman di kamera belakang itu bisa banget digunain di kamera depannya guys. Bagaimana brother setelah kita bahas masalah kamera? Apakah kalian sudah tertarik atau belum? Kalau belum santai guys, karena masih banyak part-part menarik lain yang bakal kita bahas. Dan sekarang kita bakal move ke masalah Tecno AI-nya nih bro. Nah, kalau kita ngomongin soal fitur AI ya, memang Tecno ini udah banyak banget ngebawa AI yang bikin pengalaman make handphone itu jadi lebih praktis dan juga efisien bro. Mulai dari AI eraser yang bisa ngilangin objek yang nggak kita inginin nih dari sebuah foto dengan sekali tap. Terus kalau ada gambar yang kepotong ataupun kurang pas, lo bisa banget adjust pakai AI Image Extender guys, buat memperluas foto supaya pas dengan rasio aspek tertentu nih. Kemudian ada AI Image Generator yang bisa bikin wallpaper sesuai yang kita mau nih guys, cuman dengan menginsert gambar, bahkan hanya dengan menuliskan prompt seperti AI pada umumnya. BTW ada nih guys, satu fitur yang cukup ngebantu banget buat gua, yaitu Ask Ella. Jadi itu semacam asisten virtual ya, yang bakal bikin hidup lu tuh jadi lebih gampil banget bro. Lu bisa banget telepon, bikin jadwal, nyari tahu gambar ataupun teks, bahkan navigasi, cuman modal perintah suara aja. Lu tinggal ngomong aja ya, dan Ella tuh bakal langsung ngerjain tugasnya guys. Gak perlu ribet ketik, tinggal klik-klik aja, cuman kasih instruksi pakai suara, dan semua tuh bakal jadi beres banget bro. Ini sih beneran ya, AI yang bikin hidup kita tuh beneran makin praktis bro. Gak ketinggalan juga fitur AI seperti Circle to Search dan juga Translate di berbagai bahasa, ini juga ada di handphone ini. Dari AI kita berpindah ke baterai, yang mana Tecno Camon 40 ini guys, seperti yang gue bilang tadi, punya baterai jumbo 5200 mAh, yang lebih gede dibandingkan sama Camon 30 yang sebelumnya, itu di angka 5000 mAh.
Buat pemakaian hari-harian ini cukup oke banget dan aman. Untuk pemakaian normal, handphone itu bisa tahan seharian tanpa perlu sering kita cas. Apalagi nih ya, baterai handphone ini guys diklaim tuh bisa bertahan 80% setelah melewati 1800 siklus pengecasan. Tapi ada satu hal nih yang agak bikin nyesek banget sih menurut gue ya. Kirain tuh bakal dikasih kecepatan charging yang mirip kayak si Camon 30 yang sebelumnya, yaitu 70 watt fast charging. Ternyata guys, yang dikasih sekarang itu cuma 45 watt aja. Ya emang sih ya, masih cukup ngebut buat kelas mid-range. Tapi buat yang terbiasa ngecas ngebut di sela-sela aktivitas, ini bisa agak kurang ngebut sih bro. So, menurut gue pribadi ya, Tecno Camon 40 ini adalah ponsel mid-range yang nawarin keseimbangan antara fitur dan juga harga sih guys. Dengan desain yang modern ya, layarnya udah AMOLED dan tajam, dan dengan kamera yang cukup mumpuni, gue rasa ponsel ini tuh cocok banget buat kalian yang lagi nyari perangkat dengan fokus fotografi tanpa ngorbanin performa harian nih. Dan satu hal lagi yang paling stand out banget dari handphone ini menurut gue adalah fitur flash snap-nya guys. Yang mana buat lo yang sering kelewatan momen penting gara-gara handphone lo lemot ataupun hasil fotonya ngeblur. Nah, fitur flash snap ini jadi solusi yang kece banget buat motret objek bergerak dengan tajam, kemudian cepat dan minim blur. Menurut gue ini game changer banget sih guys. Apalagi nih ya buat lo yang hobi buat foto-foto cepat, entah itu sport, hewan peliharaan, ataupun candid moment sehari-hari nih. So, menurut kalian gimana guys pendapatnya soal Tecno Camon 40 ini? Apakah semua fitur-fiturnya benar-benar bisa membantu ataupun relate keseharian kalian? Atau mungkin bahkan mengecewakan? So, langsung aja tulis pendapat kalian di kolom komentar guys. Beo pamit. Assalamualaikum.